Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dan yang akan datang, Ramadan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 9 hari lagi kita lebaran. Jadi masih lama ya. Masih lama. Setengah hari lagi kita azan maghrib ya. Nih nunduk-nunduk zikir-zikir lemes biar kelihatan puasa ya, biar dapat takjil nih ya. Karena puasa kita nggak ada yang tahu siapa yang puasa sekarang. Siapa tadi yang kumur 3 kali keluarnya 2. Tapi nggak ketahuan. Sama seperti helikopter darat bajai pada saat dia belok, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti emak-emak, sennya kiri beloknya kanan, matiinnya di garasi ya, biarin aja emak-emak memang begitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan salafus saleh, yaitu orang-orang soleh terdahulu, zaman terbaik kata Nabi adalah zamannya. Khairun nas qarni, zaman terbaik adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi zaman Nabi, sahabat, para tabi'in. Berarti mereka yang tahu persis keutamaan, keistimewaan, kedahsyatan bulan Ramadan. Mereka tahu persis. Mereka menginginkan setiap hari Ramadan, mungkin sepanjang tahun Ramadan, karena penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah, enggak ya, jadi wajib jadi sunnah. Kemudian yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Itu ada di bulan Ramadan. Penuh dengan keberkahan. Ramadan penuh dengan keberkahan. Senang nggak kita bulan puasa? Ramadan kita senang nggak? Senang, dapat THR, ya. Udah turun belum? Udah habis. Banyak banget kebutuhannya ya. Udah habis aja. Mudah-mudahan datang lagi kali ada perubahan, ya kan? Amin. Kalau gini semangat semua nih. Ini namanya apa nih bapak-bapak? Jari. Wah, udah mulai gagal nih. Jari, nggak ada duitnya ini. Duit bukan segalanya. Duit bukan segalanya. Segala-galanya butuh duit. Duit itu nggak dibawa mati. Zaman now nggak punya duit seperti orang mati.
jodoh nggak kemana-mana nggak dapat jodoh. Saat sudah menikah, mas kita nggak kemana-mana nih, kan kita jodoh. Kalau jodoh nggak kemana-mana, bilangnya nggak punya duit, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nuansa Ramadan juga nuansanya religi. Iklan-iklan juga berubahnya religi, benar nggak? Siang hari kita ngelihat kecoa ibarat kurma ajwa, ya. Kemudian kalau kita lihat minyak, ya, seperti marjan. Kemarin aja emak-emak nyari minyak, sekarang udah banyak, nggak ada yang beli. Mahal nasib deh, ya. Nah, kemudian juga ngelihat gas LPG yang kecil itu kayak kelapa muda. Aduh, biar kelihatan puasa begitu kita, ya. Apalagi pura-pura nunduk-nunduk lemes-lemes biar kelihatan puasa. Belakangan juga jamaah jadi terlalu soleh nih, benar nggak? Berubah jadi soleh dan soleha nih sekarang. Kenapa? Sering nanyain azan. Apa azan? Mau azin dong, masih di dalam. Azan yang ditanyain. Terutama azan maghrib, isya, subuh nggak ada yang dengerin. Apalagi subuh males banget, lagi makan ini azan subuh. Ya paling senang tuh azan maghrib. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Ya senang kita, bahagia. Setengah haus lapar kita hilang, baru dengerin azan. Nah suasana Ramadan tuh kayak gitu. Kemudian juga kalau di bulan Ramadan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran. Kita harus sering-sering sabar. Dihina orang, dibully orang, dimaki orang, sabar. Lemparin aja bunga beserta pot-potnya, ya. Dipukul sama orang, sabar. Kenapa? Gedean dia, itu namanya takut, ya. Gedean dia. Yang dikatakan sabar adalah dia mampu lawan tapi dia sabar. Bawahannya dia, orang yang lebih lemah daripada dia, itu baru yang kuat. Dia bisa marah-marah tapi dia mampu mengendalikan diri. Kalau bulan Ramadan juga kita semangatnya luar biasa, ya kan Pak Haji? Jangankan yang wajibnya, yang sunnahnya ketinggalan bulan Ramadan nggak mau dia ketinggalan. Kayak orang Betawi, seri aja ogah, ya kan? Apalagi kalah, ya. Jadi semangat ke masjidnya nih. Pada saat dia ke masjid, pintunya masih dikunci, marah-marah nih. Harusnya sabar, siapa yang kunci? Kata jamaahnya, Pak Haji, sabar Pak Haji. Itu pintunya bukan dibuka, tapi digeser. Digeser, jadi kita harus sabar. Sabar, namanya ujian, ya. Dan sebagainya. Itu latihan. Kemudian juga bulan Ramadan latihan kita jangan jelekin orang. Di antara dalil yang saya berikan, ya. Ngebully orang, jelekin orang, suuzon sama orang, iri sama orang, itu kan dilatih di bulan Ramadan. Makanya puasa itu asyam. Apa namanya? Asyam, bukan anak-anak seperti sekarang. Asyam, bukan asyam, ya asyam. Asyam, as-shaum, al-imsak, mampu menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi Muhammad, asyamu junnah. Asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisainya gak kelihatan. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Ya, itu semuanya gak kelihatan. Jin gak kelihatan. Jannah gak kelihatan. Nurul jannah kelihatan, ya. Miftahul jannah juga kelihatan. Kemudian junnah, tameng itu gak kelihatan. Perisai kita yang menjaga kita dari godaan setan adalah perisai, karena kita puasa. Setan gak bisa menggoda orang yang puasa, gak bisa nih. Tapi selama puasanya benar, ya. Matanya bisa terkendali nih. Kalau gak benar sama aja dilihat dosa, ditinggalin mubazir, akhirnya nabrak tiang listrik. Pertama kali rezeki, dua kali setan, ya kan? Ditahan atau sejam setengah, ya. Dosa juga nih. Jadi matanya terkendali, hatinya terkendali, perbuatannya terkendali. Jangankan yang haram, orang puasa, yang halal aja dia mampu tahan. Makan minum halal nggak di siang hari? Halal. Kita makan nggak? Berani nggak kita sebelum azan 5 menit aja makan? Saya nggak tahu juga, mungkin pada berani nih, ya.
Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerja juga kayak gitu. Kalau kerjanya bernilai ibadah, maka dia nggak mau korupsi. Merasa diawasi oleh Allah. Sama saat dia belajar menuntut ilmu, walaupun ilmu nggak salah, selalu dituntut ya. Menuntut ilmu nih, karena Allah Subhanahu wa taala, dia nggak nyontek saat sekolah kuliahnya dia. Benar kan? Ada pengawas, nggak ada pengawas, ada gurunya dan sebagainya, tetap aja dia ngerjain sendiri. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kerjaan kita. Puasa pindahin ke kerjaan. Pindahin seperti sholat. Sholat masih Ramadan lagi semangat, sholat subuh 2 rakaat. Saya nih 6 rakaat sholat subuh. Diterima nggak? Nggak diterima, karena nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa dia nggak berani korupsi, nggak berani menyimpang, kemudian juga sholat, samain, masukin dalam kerjaan kita, masukin dalam mencari ilmu kita, menuntut ilmu kita, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian junnah sebagai perisai, setan nggak bisa menggoda hamba Allah yang puasa, dia terjaga. Makanya lisannya juga terjaga, dia nggak ngomongin orang, gibah, menuduh orang itu benar, kejelekannya itu namanya gibah. Kemudian menuduh orang lain dan itu salah, namanya fitnah. Akbaru minal qatl, asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan, lebih besar. Ya, nuduh orang nggak boleh. Nah, biasanya yang gibah ini bapak-bapak, kalau ibu-ibu nonton bola, ya. Nah, ini harus terjaga lisannya, terutama di bulan Ramadan. Allah melatih kita. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib nggak ngomongin orang. Alhamdulillah. Tidak seperti tetangga sebelah, ya. Sama aja di ngomongin juga itu namanya, ya. Lisannya nggak terjaga, bawaannya marah melihat kesuksesan orang, susah ngelihat orang senang, senang lihat orang susah. Ibu dari mana, Bu? Saya dari klinik rumah sakit. Ngapain? Ngecek tensi. Tensinya tinggi 180 per 170. Tinggi gak? Tinggi. Kenapa tinggi, Bu? Tetangga renovasi rumah, ya. Tetangga punya mobil baru, motor baru, kita yang nyesek, kita yang jantungan, ya. Padahal itu motor orang, dia boleh pinjem, ya. Itu juga mobil orang, dia kan supir, bukan mobil dia, dibawa pulang kebetulan, ya. Kita udah emosi aja, uring-uringan, ya. Jadi harus sabar. Biasanya ibu-ibu juga saat Ramadan ini sering buka puasa, bukber, bener gak? Bukber, buat takjil, ya, persiapan nih makan sebelum berbuka yang besar nih, takjil. Ini dari siapa nih? Ini dari Bu Joni. Oh, Bu Joni, emang dia kalau nyumbang pelit banget tuh orangnya. Waduh, habis sudah. Oh, benar juga, dihajar lagi teman-temannya, habis sudah pahala kita dah, ya. Saat di bulan Ramadan tahan, falyakul khairan aw liyasmut. Dipukul orang sabar, gue tungguin habis maghrib gue hajar juga, ya. Enggak, ada sabar juga, lisannya harus terjaga. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, idza kana saumu yaumi ahadikum fala yarfuth. Jika kalian puasa, jaga lisan kita dari berkata kotor. Kalau kita ngomong kotor, ngomong yang jorok dan sebagainya, itu nggak boleh bulan Ramadan. Sekarang kita nggak ngomong, tapi kita nge-share gambar, tulisan. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, ini harus terjaga nih, lisan kita, jari kita. Kemudian wala yashab, jangan teriak-teriak. Nggak boleh Ramadan tuh teriak-teriak, ya. Wala yajhal, berbuat bodoh. Kemudian berbuat sia-sia. Betapa banyak kata Nabi orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kalau puasanya benar, maka man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 21 hari ini puasa Ramadan kita benar, maka dosa kita dari akil balik sampai setua ini terakhir nih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya,
semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir, benar nggak? Kata Nabi, usia umur umat Nabi Muhammad SAW kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. A'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Yang lebih dari 60-70 nggak banyak. Makanya usia 69 siap-siap tahun depan, ya. Namanya usia nggak ada yang tahu, bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau kebalikannya, saya belakangan, bapak ibu duluan, atau mungkin juga bisa saya duluan takziah ke rumah bapak ibu, ya. Mudah-mudahan yang hadir sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Baik, kebiasaan orang-orang soleh dulu, saking hebatnya mengetahuinya kemuliaannya Ramadan, 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka berdoa kepada Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku, terutama di bulan Ramadan. Saat memasuki Ramadan doa lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia selama Ramadan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesehatan, keselamatan dalam Islam dan iman. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Kenapa? Ramadan ini full ibadah, dari awal sampai akhir adalah ibadah. Nanti kita bahas setelah ini, ya. Kemudian yang ketiga, setelah mereka melewati bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan setelah Ramadan, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya selama bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Dosanya sudah diampunin, kemudian dia mendapatkan pahala, insyaallah surga. Orang yang puasa nanti dimasukkan ke dalam babur rayyan, pintu pemuas dahaga, khusus bagi mereka yang puasa. Puasa ngadu kepada Allah, ya Allah, hambamu di siang hari jangankan makan minumnya, syahwatnya ditahan karena takut kepadamu, maka pahalanya juga itu tak terkira, bebas, terserah Allah, bisa 700 kali lipat, bisa lebih, karena mereka melakukan, matanya terjaga, lisannya, hatinya, perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Saumuli wa ana ajizibi, puasa juga bisa memberikan syafaat, menolong dia. Kemudian ganjarannya luar biasa, diampunin dosa pula. Dari dari salat 5 waktu, as-salawat ila salawat wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan. Dari salat ke salat, 5 waktu ke 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang salat ke salat ada di Ramadan, Jumat ke Jumat ada di Ramadan. Ramadan ketemu Ramadan, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar bersih dia dari dosa, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada secara fikihnya dia sah, tapi secara pahalanya berkurang bahkan hilang kalau nggak sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjain, ya. Dia harus menjaga syahwatnya, menjaga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus hebat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kan sampai asar nih. Siap kan sampai asar nih? Siap, sampai besok kan kita ya. Ya, saya sebentar lagi pamit ya. Nah, kemudian puasa ini mendapatkan kebahagiaan bagi mereka yang puasa. Farhatan, 2 kebahagiaan. Saat dia berbuka, senang nggak? Nggak semua orang bisa merasakan buka puasa, nggak bisa merasakan puasa, belum tentu. Nggak semua manusia puasa, belum tentu. Tapi kita puasanya jangan seperti ular. Ini puasa berubah jadi apa dia? Berubah jadi singa misalnya. Enggak, tetap dia ular, nggak ada gunanya dia. Puasanya ganti kulitnya dia,
sama aja sifatnya, nggak ada berubah, rugi kita. Nah kalau dari ulat benar gak berubah, bahkan kepompong dan sebagainya berubah menjadi kubu-kubu yang indah. Dulunya maksiat dosa, masuk Ramadan tobat, didapatkan pahala, menjadi hamba Allah yang mulia. Minadz dzulumati ilan nur. Nah ibadah puasa adalah ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah lain. Kurang lebih 30 hari 24 jam. Coba, ini kan jamaah pada haji semua nih. Udah pada haji belum? Udah kan? Ada yang belum gak? Kalau yang belum ikutin doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Senyum aja pada doa. Ini doa apa nih? Doa makan. Udah azan belum? Sabar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya. Ini doa apa ini? Doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa. Doanya Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Mudah-mudahan yang hadir di sini, terutama yang belum, diberikan kesempatan haji dan umrah. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin aja nggak cukup. H-1 menjelang kiamat, Dajjal datang, nggak bakalan kita ke Ka'bah Mekah Saudi Arabia kalau kita nggak ikhtiar. Udah daftar haji belum? Belum. Mau haji kemana? Pondok Gede. Ya. Kemudian juga di Blok M lantai paling atas. Ya kali kita ke Mekah naik odong-odong kan enggak. Ya. Harus ada ikhtiar dengan doa. Ya. Ikhtiar. Jangan dibilang orang yang haji itu semuanya orang kaya. Enggak mesti. Orang yang muda enggak mesti. Yang tua, yang nafasnya sudah Senin Kamis. Bener nggak? Ya sebentar lagi wafat, dia berangkat, susah dia mengumpulkan hartanya bertahun-tahun, haji dia berjuang. Katanya cinta Allah, masih nggak mau haji. Katanya cinta Nabi, masih nggak mau umroh. Katanya cinta Quran, nggak mau ngaji. Gimana coba? Ya makanya kita sering-sering beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kita cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW serta Al-Quran. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah umrah berapa lama? Kalau haji 40 hari itu kebanyakan selfie-nya depan Ka'bah, ya. Kalau umrah itu hakikatnya haji itu hanya sepekan kurang lebih. Umrah beberapa jam. Kemudian sholat itu berapa lama? Ada yang sejam setengah nggak sholat? Sholat maghrib sejam setengah sampai isya deh. Kalau begini modelnya Ustaz Dasuki imamnya jangan dipilih lagi tuh, ya. Sampai isya digabung ke sholat maghrib. Ikhlas kita senang kalau imam jamaahnya ikhlas banget, kalau imam membaca surat Al-Ikhlas, ya. Udah Al-Ikhlas bagi dua, panutan banget imam, ya. 11 rakaat atau 23 rakaat, yang salah yang mana? Yang nggak sholat, ya. 11 rakaatnya panjang, bacaannya pendek, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. 23 rakaat, panjang rakaatnya, bacaannya pendek. Kalau kita maunya panjang, ya, bacaannya pendek, kemudian sholatnya juga pendek. Kalau bisa 8 menit 1 nafas, ya. Setelah selesai sehat. Kenapa? Habis olahraga bukan sholat, ya. Hari dan sebagainya pasti itu udah nggak diterima dah, ya. Ada juga di Indonesia yang luar biasa, 8 jam sholat tarawih, 6 imam 30 juz 1 malam. Hebat nggak? Hebat. Besok nggak sholat lagi, dipikir udah selesai, ya. Enggak lah. Bulan Ramadan, umrah seperti haji, sholatnya di Masjidil Haram, i'tikafnya di Masjidil Haram. Sekali sholat 100.000. Bulan Ramadan kali 10. Malam kemuliaan Lailatul Qadar dikali 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Pulang ke Indonesia nggak ibadah lagi, karena udah banyak, ya. Enggak, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama sholat? 10-15 menit. Zakat, infak, sedekah berapa lama kita? Ada 1 jam, itu namanya mindahin kotak infak ke rumah kita, ya. Namanya pindahin kotak infak ke rumah kita. Sebentar, beberapa detik. Yang paling lama adalah ibadah puasa. 30 hari kurang lebih. Nggak ada puasa 28 hari, nggak ada puasa 31 hari. Paling dikit 29 hari, paling banyak 30 hari, ya. Allah menggembleng kita kurang lebih 30 hari 24 jam agar tidak lain dan tidak bukan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, kalau sholat diperintahkan di dalam Quran, tapi dijelaskan secara rinci, detail itu dalam hadis. Shallu wa aqimus shalah, shallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana Nabi sholat. Nabi ajarin lewat hadisnya, dilengkapi.
Tapi kalau puasa diperintahkan dalam Quran, dijelaskan secara detail. Berarti sesuatu yang mengagumkan bin puasa, ibadah yang dahsyat. Salah satu rukun Islam, ya, puasa. Nah, diantaranya dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Berapa ayat? 5 ayat. Hafalkan. Kalau belum hafal nggak boleh pulang, ya. 5 ayat, hafalkan, pahami, amalkan. Insya Allah apa yang Allah mau, Nabi mau, kita menjadi hamba Allah bertakwa, jadi. Nah, gampang amalannya. Apa amalannya? Ada 10 amalan. Nah, ini kita sisa Ramadan. Justru Nabi Muhammad SAW memasuki 10 hari yang terakhir lebih serius dibandingkan hari-hari lainnya. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Nabi adalah orang yang sangat serius, tidak main-main dalam ibadahnya, semakin sungguh-sungguh saat memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, saat memasuki 10 hari yang terakhir, Nabi melakukan apa? Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang, ya. Dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah, meninggalkan istrinya, cari istri yang lain. Enggak, ya. Meninggalkan istrinya jangankan di siang hari. Bahkan membuka aurat di depan suami itu bisa makruh, menggoda suami dan sebagainya. Nah, jangankan siang hari, malam hari pun saat dia i'tikaf ditinggalkan istrinya. Dalam rangka menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyal laila wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk ibadah. Jangan kita sendirian, suami, istri orang bangunin, jangan ya. Istri, anak, suami bangunkan. Percikan matanya dengan air, bukan satu ember. Gak ada hadis satu ember, marah dia ntar, ya. Percikan wajahnya dengan air, itu akan dirahmati oleh Allah. Suami ngelihat istri nggak bangun, dipercikan. Istri ngelihat suami nggak bangun, dipercikan air, ya. Suami bahagia ngelihat istri, istri bahagia ngelihat suami, suaminya bahagia ngelihat istrinya sholat di sepertiga malam, alhamdulillah. Tapi langsung 4 rakaat, ternyata sholat isya. Nauzubillah min dzalik. Seorang istri bahagia ngelihat suaminya sholat duha 2 rakaat jam 8, alhamdulillah. Ternyata sholat subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, mudah-mudahan kita nggak begitu ya, nggak beda ya. Nggak. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayqadha ahlahu wa syiddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW serius 10 hari yang terakhir. Kemudian saya lengkap dulu nih, nanti amalannya saya sebutkan. Nabi saat memasuki 10 hari yang terakhir, karena Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nabi di 10 hari yang terakhir i'tikaf sampai dia wafat, sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Nabi pernah 10 hari i'tikaf, pertama, pertengahan, akhir. Bahkan Nabi menjelang wafatnya 20 hari. Paling afdol i'tikaf 19 masuk, maghrib keluar, Idul Fitri langsung jadi presiden. Enggak lah ya. Langsung keluar setelah Idul Fitri. Itu paling utama. Afdol paling utama masuk 19, keluarnya Idul Fitri. Keluar dari Masjid Nabawi atau masjid-masjid kita kecuali darurat. Darurat doang boleh. Antar istri, sakit dan sebagainya darurat. Selebihnya totalitas sampai Idul Fitri. Itu paling dahsyat. Kalau Nabi grafiknya makin ke sana makin naik. Kalau kita makin lama makin turun, vaksin, booster pulang kampung. Shopnya 321 tinggal imam, digembok dah di pulang kampung juga ya. Lama-lama makin habis ya. Nah, harusnya semakin tinggi. Boleh nggak pulang kampung? Nabi setiap tahun di pulang kampung nggak? Di pulang kampung nggak? Enggak. Ya tapi nggak ada urusan ya. Tetap yang mau pulang kampung mudah-mudahan selamat ya, diberkahi oleh Allah. Tapi jangan lupa hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tetap mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar dengan zikir, ibadah dan sebagainya. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memburu malam kemuliaan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al ashril awakhir min Ramadan. Al Bukhari.
adalah Nabi Muhammad SAW memburu, mencari, menggapai malam kemuliaan lebih hebat, lebih bagus dari 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ya, mencarinya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir atau di malam ganjil. Walaupun malam urusan ganjil dan genap itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Sabtu Ahad libur, ya. Itu nggak ada urusan. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dari malam awal sampai akhir, gaspol dan kasih kendor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqamah sampai selesai Ramadan. Justru lihat finish itu semakin semangat dan kita khawatir salafus saleh nantikan Ramadan, saat dia pengen datang sangat sedih saat ditinggalkan. Ini berarti mau selesai di Ramadan. Kita belum tentu. Ustadz kita yang di Damai Indonesiaku, saya bilang lalu di Damai, nah udah pada wafat. Siapa yang sebelumnya? Syekh Ali Jaber waktu 2 tahun lalu syuting bareng dengan saya saat Ramadan di awal, dipanggil oleh Allah. Selesai dia. Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Teguh Zulkarnain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ini gantian. Udah ada jadwalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan disia-siain saat Ramadan sekarang, kecuali untuk ibadah kepada Allah, mencari nafkah karena Allah bernilai ibadah, menuntut ilmu karena Allah bernilai ibadah, apalagi benar-benar ibadah. Makanya Ramadan gaspol dan kasih kendor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 amalan, tadi sudah saya sebutkan beberapa. Yang pertama as-siyam, ini singkat saja ya, puasa. Yang kedua fidyatun ta'amu miskin. Ini 183 sampai 187 surat Al-Baqarah, 5 ayat ini doang. Kita ngambil intisarinya ya. Kedua, berbagi ya Allah dengan zakat mall. Ada nggak zakat mall? Nggak ada ya. Kita hobinya tawafnya di mall tuh ibu-ibu ya, keluar-keluar Idul Fitri deh. Nah jadi zakat mal, zakat fitrah, menyempurnakan ibadah puasa kita. Ada sedekah, infak, wakaf. Bahkan kalau kita 100.000 infak di malam kemuliaan, ada infak Quran, wakaf Quran 100.000, pahalanya berapa? 3 miliar. 3 miliar, gede nggak? Luar biasa. Kita baca Quran dan mustahil biasanya kita baca Quran itu 1 huruf, bener nggak? Nun, udah antar lanjutin lagi. Pernah nggak kita kayak gitu? Jarang kan? Itu kalau di wafat nunnya dia sampai 83 tahun plus 4 bulan saat Lailatul Qadar. Nggak berhenti, tiada di nun. Pernah nggak kita baca kayak gitu? Lama banget. Nggak pernah. Itu adanya di Lailatul Qadar. Kemudian berarti berbagi. Orang yang lagi puasa bagi. Tiada hari di bulan Ramadan kecuali berbagi dengan Allah. Nabi adalah orang yang dermawan, lebih dermawan lagi saat memasuki Ramadan. Jangan disiain, jangan lewatin hari kecuali sedekah. Cara gampang masuk surga, cara Allah menjauhkan kita dari api neraka, walaupun nyumbang setengah bahkan 1 biji kurma mampu meredamkan panasnya api nerakanya Allah. Kita dijauhkan 7 jurang karena sedekah kita. Antara jurang satu dengan jurang yang lainnya itu jaraknya 500 tahun. Oh jauh. Kemudian juga orang yang wafat pengen dihidupkan di dunia, hidup lagi nih, pengen ngapain? Dia pengen sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang wafat ingin dibangkitkan lagi di dunia ini, dia pengen menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan untuk ibadah. Mumpung kita masih hidup, jangan disia-siain ya. 2, 3 adalah apa? Faman tatawwa khairan, lakukan amal soleh yang gak ada di bulan lain kecuali Ramadan. Sholat tarawih, tambahin lagi tahajud, qiyamul lail. Bedanya qiyamul tahajud apa qiyamul lail? Sholat malam sebelum tidur, tahajud setelah tidur. Witirnya sekali doang, sama dengan imam sampai selesai. Jangan main setengah babak ya, setengah babak nih. Ya, kita selesaiin sampai sholat witir. Ada juga yang bagus juga tuh. Kalau 8 rakaat dia di masjidnya dia 11 juga, 23 juga ya. Sampai selesai dulu, tapi 11 rakaat udah selesai, gantian jamaahnya berikutnya melanjutkan sampai 23. Kalau ada sebuah masjid ini ya, dia menerapkannya 2-3 rakaat, tapi sholatnya itu jamaah kuatnya 8 rakaat. Dia mundur gak mau repot orang kantor, benar nggak? Dia sholat witir di belakang, depan amin, belakang amin. 2 imam ribut udah. Ini kacau nih, 2 imam dalam satu masjid, saut-sautan deh ya. Jadi Anda upayakan kalau bisa sholat witir bersama imam ya, bersama imam seperti orang sholat sepanjang sepanjang malam, semalam suntuk. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih termasuk, malam kemuliaan termasuk Lailatul Qadar, karena iman mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, perbanyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Quran. Cara gampang masuk surga baca Quran. Alif lam mim itu berapa ayat? 3 huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Males banget kita gitu kan? Udah ada pasrah ya dah. Satu halaman 15 baris, satu huruf rata-rata 30 huruf. Kali 10, 15 kali 30 kali 10 sama dengan banyak ya. Itu di luar Ramadan 4.500 kebaikan. Saat Ramadan satu huruf dikalikan 100 kebaikan. Cara gampang masuk surga adalah membaca Quran. Quran ngadu kepada Allah, ya Allah saat malam hari hambamu ini baca Quran, selamatkan dia ya Allah. Quran ini kita baca. Kalau kita satu kali hatam itu 1 juta kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan jutaan kebaikan. Nabi minimal sekali hatam Quran setiap bulan, setiap tahun. Dia setorkan ke malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di akhir kehidupannya 2 kali hatam dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kalau bisa sekali alhamdulillah. Kalau bisa tambahkan lagi 2 kali. Yang udah 2 kali mau tambahkan 3 kali. Kalau Imam Syafi'i sehari kayak minum obat, sehari 2 kali, pagi dan malam. Itu di luar sholatnya. Sebulan 60 kali hatam. Beda tipis dengan Anda, benar nggak? Kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 Quran 3 kali ulang selesai. Oh, kita sering hatam kalau begitu ya. Kita merasa nggak mungkin, kita bingung kan. Kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang sama-sama bingung melihat kita. Ini umat Nabi nih, bingung lihat dong. Masa nggak pernah mau ngaji ya? Kita bedanya dengan orang-orang soleh luar biasa. Semaksimal apa yang bisa kita buat. Jangan sia-siain kecuali tiap hari baca Quran. Kemudian yang kelima, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baca terjemahannya. Jangan Quran ini kan pedoman hidup kita. Peta masuk surganya kita, baca terjemahannya. Orang beriman disebut nama Allah bergetar, naik imannya. Gimana naik, gimana mau bergetar, ngerti juga enggak. Imamnya bagus, Ustadz Rizky bagus, sholat tarawihnya, jamaahnya ada yang nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget ya. Ternyata kita nggak paham. Saya mau namain anak saya sesuai yang ada yang di dalam Al-Quran. Bagus nggak? Bagus. Ini datangnya dari Allah. Pertama kali yang saya buka itu adalah nama anak saya. Siapa dia? Jahannam. Ada nggak Jahannam dalam Quran? Ada. Jangan Jahannam, khinzir juga ada. Khinzir tuh patkai, apa namanya, babi. Kirodah, monyet juga ada dalam Quran. Kemudian juga ini kenalin nama anak saya. Siapa namanya sesuai dengan Quran? Fir'aun namanya. Korun, Abu Lahab, Abu-Abuan, semua ada juga. Bukan Quran yang salah, kita salah memahami. Maka baca terjemahannya. Kita sering menghatamkan Quran, tapi jarang diantara kita menghatamkan terjemahan Quran. Quran yang menyebabkan orang kafir masuk Islam, jin kafir masuk Islam. Kemudian orang yang benci Nabi, bahkan membunuh Nabi jadi masuk Islam. Kuburannya samping Nabi. Dialah Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Karena keberkahan Al-Quran. Maka baca supaya kita paham. Kemudian yang keenam, yang ketujuh adalah apa? Perbanyak zikir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Zikir pada sholat, istighfar saat menjelang sahur. Setelah sholat, Nabi senantiasa istighfar, padahal udah dijamin oleh Allah masuk surga berapa kali sehari? 70 sampai 100 istighfar. Barang siapa yang sering istighfar, Allah mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jikalau hambaku datang kepadaku dosanya seluas bumi, seluas langit, wala ubali, kata Allah dalam hadis qudsi, saya nggak peduli selama dia tidak musyrik, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah. Peluang ampunan sangat besar di dalam Ramadan. Kalau di Ramadan kita tidak diampunin, rugi, celaka, kata malaikat Jibril alaihissalam. Lalu diaminkan oleh Nabi, celakalah, rugilah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan lain, di bulan ini aja kagak diampunin, gimana bulan yang lain? Naudzubillah min dzalik. Maka perbanyaklah istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak doa. Saat tarawih ada jedanya. Tarawih itu istirahat, ada waktunya. Makanya kita baca menjelang berbuka juga, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika nar. Saat Lailatul Qadar pun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, agar Allah mengampuni dosa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku sangatlah dekat. Saat kita berjalan, Allah berlari. Saat kita berlari, Allah terbang menghampiri hambanya. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah membentangkan tangannya di pagi hari untuk mengampuni dosa kita
di malam hari. Allah membuka pintu taubat sejauh 40-60 tahun perjalanan. Gedenya luar biasa tuh pintu, jauhnya luar biasa. Hatta yughargir, selama belum nyawa ke kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, peluang ampunan sangat besar. Mudah-mudahan dosa kita yang besar kecil tak terhingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 7, 8, 9, 10. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri harus akur. Kemudian juga harus berbakti kepada orang tua, mertua. Jangan ibadah kita bagus tapi hubungan kepada manusia jelek. Berarti tanda tanya nih, ada yang salah dalam sholatnya. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Akhlaknya buruk berarti salah ibadahnya. Sholatnya salah, puasanya ada yang keliru dan sebagainya. Makanya kita harus hubungan yang baik kepada manusia. Bertakwalah di mana saja kalian berada, ikuti keburukan dengan kebaikan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ibadahnya bagus tapi nggak berbakti buat orang tua, buat apaan? Nggak usah sholat mendingan. Justru hasil ibadah kita buat taat pada orang tua, mertua dan sebagainya. Semakin hari semakin baik akhlaknya sesama manusia. Kemudian yang ke-9, wala tuwashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Saat itu dia melakukan i'tikaf. Seperti kita i'tikaf itu paling utama tadi. Kalau kita nggak bisa minimal ba'da isya sampai subuh. Kalau nggak bisa juga malamnya doang. Kalau nggak bisa juga hidupkan isya berjamaah, subuh berjamaah. Kata Imam Syafi'i termasuk orang yang menghidupkan malam. Nggak bisa juga ba'da maghrib sampai isya niatin i'tikaf. Nggak bisa juga gue kuburin loh. Ya, keterlaluan kita. Niatkan i'tikaf sebentar, ibadah fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus ibadah, baca Quran, zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebisa kita, semampu kita. Kalau yang paling utama tadi ada. Ya. Lalu bagaimana bagi ibu-ibu yang datang bulan, datang matahari, datang kemalasan ya? Dia nggak bisa nggak mendapatkan Lailatul Qadar? Nggak mesti di masjid. Afdol utama di masjid. Kalau lagi halangan di rumah gimana? Bisa zikir, baca Quran, nggak menyentuh langsung, pakai sarung tangan, aplikasi Al-Quran. Utama sholat adalah membaca Quran. Boleh nggak sholat sunnah, tahajud, tarawih, baca Quran? Boleh. Tapi pakai handphone boleh nggak? Boleh. Aplikasi yang lain tutup. Jangan saat kita sholat WhatsApp masuk. Kita jawab, bentar bro, bentar lagi nih, lagi sholat, batal ya. Jangan. Kita fokus ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membantu suami masak ataupun persiapkan sahur, sedekah dan sebagainya bisa melakukan amal soleh dan dia mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Tilka hududullah, tegakkan syariat Allah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan Allah dikerjain, apa yang dilarang oleh Allah, besar kecil, senang gak senang semuanya tinggalin. Kalau amalan ini 10 ini kita lakukan, kadzalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun. Jadilah di hamba Allah yang bertakwa. Mau tahu nggak amal ibadah kita di Ramadan diterima atau enggak? Tobat kita diampuni oleh Allah atau enggak? Dapat Lailatul Qadar atau enggak? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Nanti setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, justru hasil Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Kalau semakin baik, Allah memberikan taufik dia untuk melakukan amal soleh lainnya, amal soleh yang berkelanjutan, puasa Syawal, sholat malam, baca Quran terus. Tandanya amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa kita, Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bagi jalalika wa jika azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika an-nar. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arzuqna lailatal qadar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya banyak bicara pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.